Pasarnya banyak, 3 pasar. Ini enggak di-mute. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di webinar seri ketiga dari Alo Medica. Pada hari Minggu ini, kita akan bersama-sama mengikuti webinar dengan topik triase dan screening sebagai kunci deteksi dan pencegahan COVID-19 yang akan dibawakan oleh Dr. Raden Rara Dia Handayani, spesialis paru konsultan, Fellow of Indonesian Society of Respirology. Beliau dari Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, dan beliau berpraktek di Rumah Sakit Universitas Indonesia dan Rumah Sakit Persahabatan. Dokter, terima kasih untuk waktunya sudah bergabung pada pagi hari ini. Para rekan dokter sejawat juga yang sudah bergabung pada pagi hari ini telah meluangkan waktu. Seperti yang kita ketahui bahwa kemarin data dari BNPB dan juga Kemenkes ada 6.248 pasien yang positif COVID, dan angka yang lebih mencengangkan lagi adalah adanya ODP sebanyak 176.344 orang dan PDP sebanyak 12.979 orang. Karena itu topik hari ini sangat relevan bagi kita tenaga medis yang ada di lapangan untuk terus melakukan triase dan screening untuk mendeteksi dan mencegah COVID-19, terutama untuk perlindungan kepada diri kita dan keluarga kita sendiri. Dari hampir sebulan ini, Dok, Alo Dokter sudah bekerja sama dan menjadi mitra dari Kemenkes dan juga BNPB dalam rangka untuk mengurangi beban pasien yang datang ke rumah sakit. Alo Dokter menyediakan chat online gratis konsultasi bagi para pasien dan juga dokter-dokter yang tergabung di Alo Dokter dan Alo Medica. Kami juga sudah menyediakan chatbot di Alo Dokter bagi pasien untuk mengetahui resiko terkenanya COVID-19 bagi diri mereka dan keluarga mereka secara gratis dalam waktu sebulan ini. Kemudian dalam waktu sebulan ini peningkatan jumlah visitor yang datang ke website untuk Alo Dokter mencapai 32 juta orang per bulannya. Jadi kita saling bahu-membahu, saling bekerja bersama-sama untuk membantu untuk mengatasi COVID-19 di lapangan ini. Oke, sekarang kita sudah ada 1.148 orang yang registered untuk ikut dalam webinar kali ini. Dan sekarang sudah ada 303 orang yang tergabung online dalam webinar kali ini.
Saya Dr. Andi Marsali akan memandu dalam perjalanan webinar kali ini, dan kita akan membacakan mulai dari tata caranya dulu. Jadi susunan acara kita akan mulai tata cara webinar, cara post test SKPID di aplikasi Alomedica. Kemudian kita akan perkenalan narasumber dan akan dilanjutkan dengan presentasi dari Dr. Diah, dan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan membaca pertanyaan di Q&A. Jadi jika ada pertanyaan apapun dituliskan di Q&A. Kemudian jam 11 webinar kita akan selesai. Kita sudah set untuk mute semua peserta dari mikrofonnya. Pertanyaan dapat dokter ketikkan di Q&A. Sesi pertanyaan akan kita buka setelah presentasi selesai. Slide webinar ini akan tersedia di post test SKP aplikasi Alomedica setelah selesai acara. Oke. Bagaimana cara mendapatkannya? Perlu diketahui bahwa acara webinar ini terakreditasi ID sebanyak 2 SKP untuk pembicara 8 SKP. Kemudian yang dapat dokter lakukan adalah download aplikasi Alomedica, register dulu diri Anda, masuk ke bagian SKP online, klik dan buka modul triase dan screening sebagai kunci deteksi dan pencegahan COVID-19. Baca artikelnya, Dok. Di situ ada slide dari webinar kali ini. Selesaikan post test. Jika post test berhasil, sertifikat SKP akan langsung tersedia. SKP artikel webinar kali ini hanya berlaku selama 1 minggu sejak tanggal webinar. Jadi setelah selesai webinar, segera untuk informasikan ke rekan-rekan sejawat untuk mendapatkan post test dan SKPID hanya dalam waktu 1 minggu setelah selesai acara ini. Untuk dokter yang sudah terregistrasi di AloDokter, harap menggunakan email yang berbeda untuk registrasi Alomedica. Oke. Kita akan perkenalkan sekarang untuk narasumber kita kali ini. Halo Dokter Dia. Halo. Halo Dok, terima kasih Dok sudah Ya. bergabung di acara pada pagi hari ini, hari Minggu setelah meluangkan waktu. Dokter Dia lulus dokter ke dokter umum dari Universitas Indonesia tahun 2000. Beliau menyelesaikan spesialis paru pada tahun 2007 dan menyelesaikan konsultan dari Kolegium Pulmonologi dan Respiratory Medicine pada tahun 2015. Dari tahun 2010 sampai sekarang, beliau adalah staf dari Departemen Pulmonologi dan Respiratory di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dari tahun 2019 sampai sekarang, beliau menjadi staf dari Rumah Sakit Universitas Indonesia dan kepala bagian dari perawatan tuberkulosis plus dari tim Rumah Sakit Universitas Indonesia. Banyak banget pencapaian yang sudah beliau dapatkan. Tahun 2013 TB Award dari PDPI, tahun 2013 Travel Grant dari PSR, tahun 2015 dari American Thoracic Society Scholarship, tahun 2016 kembali sama scholarship dari American Thoracic Society, dan tahun 2019 beliau juga mendapatkan scholarship dari ERS, European Respirology Society. Jadi wow, beliau ini adalah society ataupun perkumpulan asosiasi paru dan respiratori yang sangat bergengsi di dunia. Oke. Terima kasih Dr. Dia. Kita akan mulai Dok untuk sessionnya. Saya akan berikan mouse dan kontrol dokter. Oke, silakan Dok. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kerjasama ya Alodok dengan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Dan selamat pagi, ini di hari Minggu luar biasa antusiasme sejawat sekalian untuk sama-sama kita menghadapi COVID-19 ini ya. Saya memang memilih hari Minggu karena hari-hari lain kita semua juga sibuk bekerja dan kadang-kadang kan kita melakukan seminar biasanya di hari Sabtu dan Minggu. Memang kita sekarang mengurangi praktek, tetapi ilmu harus berjalan terus. Makanya ini di hari Minggu ternyata pemirsanya masih cukup banyak. Saya sangat bersyukur karena apa? Saya memilih judul ini juga terkait bahwa kalau saya melihat dari data yang ada dan yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Andi, kemudian di sini saya menampilkan data global. Kalau kita melihat data global ya, angka COVID ini kan mencapai 2 juta ya. Jadi hari per hari kemarin 2 juta, berarti kan lebih dari ini masih saya tampilkan 1,9. Tadi pagi saya masih melihat sudah 2,1 juta dengan angka kematian yang sudah mencapai lebih dari 160.000 jiwa. Dan sebenarnya di Indonesia juga kalau tadi Dr. Andi mengatakan bahwa angkanya 6.000 dan kita bisa lihat bahwa ODP-nya 1.000
ODP-nya melebihi 160.000, jadi kita bisa katakan sebenarnya sudah mungkin saja di Indonesia sebenarnya angkanya lebih dari 200.000. Saya bukan ingin menakut-nakuti, tetapi kalau kita melihat misalnya Amerika ya, Amerika itu adalah yang terbanyak saat ini. Mengapa Amerika yang terbanyak? Karena kemampuan diagnosisnya cepat. Ya, kemampuan dia untuk melakukan diagnosis itu begitu hebat, sama seperti apa yang dilakukan Cina di awal. Kalau saya melihat terdapat 12.000 suspek per hari. Kemudian dia berhasil melakukan konfirmasi diagnosis sebesar sekitar 3.500 per hari. Itu di awal-awal Januari sampai Februari. Kalau kita lihat trennya seperti itu. Nah, kenapa kita menjadi data ini tetap penting untuk saya sampaikan? Mungkin teman-teman juga sudah sudah bosan ya dengan data, tetapi kita tidak boleh bosan dengan data untuk melihat sebenarnya apakah kita ini sudah berada di fase mana negara kita ya. Jadi kalau misalnya ditampilkan data ODP dan PDP, kita sebenarnya harus bisa mengatakan bahwa percepatan yang ada itu ada dua faktor. Yang pertama mungkin kemampuan deteksi kasus sudah sangat baik. Yang kedua artinya dalam mengenali orang-orang yang beresiko. Nah inilah yang menurut saya harus kita tingkatkan. Tapi ada satu hal di Indonesia, kalau kita lihat angka-angka tersebut adalah mayoritas di kota besar. Nah ini saya melihat partisipasinya kan dari berbagai tempat ya. Kalau kita lihat Jakarta saja yang sudah memiliki begitu banyak tempat untuk melakukan diagnosis, kecepatan diagnosis masih dirasakan sangat lambat. Saya tidak bisa membayangkan di daerah lain ya di Indonesia ini. Saya dengar di awal di Papua hanya diberikan 10 VTM untuk mengirimkan sampel. Bisa dibayangkan itulah yang menyebabkan undetected case di Indonesia makin berat. Nah, untuk itu saya menampilkan judul di sini triase dan screening. Artinya apa? Kita perlu mengenali orang dengan risiko COVID sedini mungkin. Ini saya sengaja menampilkan case definisi yang dibuat oleh WHO. Kenapa saya mengambil dari WHO? Ada beberapa hal yang harus kita kenali. Artinya, yang pertama, ini sengaja tidak saya translasi begitu ya, karena di sini WHO menyebutkan sebenarnya yang dimaksud dengan kasus suspek atau di Indonesia kita dari awal mengenalnya dengan istilah ODP dan PDP, itu semua adalah suspek, adalah semua pasien dengan gejala akut respiratory illness. Jadi, apapun infeksi saluran pernafasan akut merupakan gejala COVID. Mulai dari batuk, suara serak, sesak. Dan ini bukanlah satu gejala yang harus kita dapatkan semuanya. Jadi, apabila ada salah satu gejala, sudah termasuk kepada suspek. Tetapi lalu setiap orang batuk pilek memang suspek. Iya, karena negara kita sudah merupakan negara yang endemis untuk COVID, maka setiap kasus seperti ini merupakan suspek. Nah, dan di sini kan dikatakan ada riwayat perjalanan ke negara terjangkit dan negara kita sudah terjangkit. Jadi seluruh kasus infeksi saluran pernafasan atas merupakan suspek COVID. Yang kedua, di sini seorang pasien dengan gejala infeksi penyakit saluran napas akut, kemudian memiliki kontak dengan kasus confirm. Nah, ini menurut saya, ini juga satu hal yang harus kita waspadai. Apalagi bagi kita sendiri tenaga kesehatan. Jadi, misalnya kita pernah merawat pasien confirm. Meskipun kita ber-APD, bukan berarti kita harus abai terhadap diri kita sendiri ketika kita mengalami gejala infeksi atau penyakit saluran pernafasan akut. Nah, tetapi tentunya kita bisa melakukan stratifikasi sebesar apa risiko kita. Tetapi kalau kita melakukan pemeriksaan kepada kasus-kasus confirm yang kita tahunya belakangan dan pada saat kita menanganinya tidak menggunakan APD yang proper, maka kita termasuk juga ke dalam kelompok pasien ini. Yang ketiga adalah pasien dengan severe acute respiratory illness. Jadi sebenarnya tidak hanya orang-orang yang kontak, tidak hanya orang-orang yang memiliki riwayat, tetapi juga orang yang mengalami infeksi saluran napas yang severe, yang berat, dan ini berlangsung secara akut. Dan akutnya itu progresif sangat cepat. Contohnya adalah, misalnya kita punya pasien dengan pneumonia,
hanya gambarannya awalnya bronkitis. Dalam 2 hari muncul gambaran pneumonia. Maka kasus seperti ini sudah masuk dengan kriteria severe acute respiratory illness. Dan disinilah kita harus waspada bahwa ini adalah kasus curiga COVID. Apalagi, justru apalagi bila kasus-kasus ini memiliki komorbid. Jadi, kalau kita meninjau dari definisi yang seperti ini, maka memang akan banyak sekali kasus suspek COVID atau banyak sekali kasus ODP ataupun PDP yang ini. Ya, di Indonesia dimasukkan untuk gejala yang ringan ODP, gejala yang berat membutuhkan perawatan dan sebagainya sebagai PDP. Dan ini kalau menurut saya harus merupakan kata kunci kita untuk menangkap kasus. Kenapa mau tidak mau kita harus lebih dalam tanda kutip agresif, karena apabila kita tidak agresif, maka kita kehilangan kesempatan untuk melakukan kewaspadaan, yaitu dengan penggunaan APD yang proper. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian definisi yang kedua, ini adalah satu definisi yang membangkitkan kewaspadaan kita, yaitu definisi yang disebut probable case. Definisi ini tidak ada di dalam panduan yang baru dari Kemenkes, tetapi di sini dijelaskan oleh WHO. Sebenarnya ini menjawab masalah di daerah. Jadi definisi adalah kasus suspek, jadi ODP maupun PDP dengan COVID, dengan hasil laboratorium, hasil pemeriksaan yang inkonklusif. Salah satu contoh inkonklusif adalah misalnya kita mendapatkan rapid positif. Itu belum confirm karena belum dikonfirmasi dengan PCR. Maka di sini sudah termasuk kasus probable. Jadi misalnya kita mendapatkan tadi ya kasus dengan gejala yang sangat khas, ada kontak dengan kasus confirm atau kasus yang progresif, kemudian tanpa riwayat yang jelas, tetapi yang jelas dia hidup di Indonesia, apalagi di Jakarta gitu ya, di Pulau Jawa, maka ini sudah termasuk kasus probable. Nah, bahkan ditambahkan lagi atau ya definisinya atau mohon maaf, bisa dikembalikan slide-nya. Ini saya kehilangan kontrol slide. Mohon maaf. Ya, silakan dokter. Oke, ini definisi yang berikutnya probable adalah kasus suspek, jadi ODP maupun PDP yang tidak bisa dilakukan pemeriksaan swab dengan alasan apapun. Termasuk mungkin bagi teman-teman yang bertugas di daerah perifer, di pulau-pulau yang memang tidak memiliki fasilitas diagnostik, sangat mungkin hal ini terjadi. Jadi kita tetap harus waspada ketika kita mendapatkan ODP dan PDP dengan angka yang fantastis tadi yang disebutkan oleh Kemenkes, maka kita boleh jadi sudah bisa menegakkan diagnosis ini adalah probable case. Yang terakhir adalah kasus confirm. Ini tidak susah karena kita tinggal menunggu hasil PCR. Yang masalah adalah kemampuan lab melakukan pemeriksaan dan ketersediaan alat tersebut untuk kita melakukan pemeriksaan. Untuk itu kita harus warning pada definisi kasus yang probable case. Jadi kalau kita mendapatkan kasus dengan gambaran klinis yang sangat khas, terjadi severe akut, atau kasus ringan dengan acute respiratory illness, jadi infeksi saluran napas akut, tetapi memiliki resiko tinggal di Jakarta, habis dari Jakarta, ataupun kemudian orang yang kontak dengan pasien confirm atau kontak dengan ODP, kontak dengan PDP, maka ini sudah termasuk kasus yang bisa kita katakan probable. Jadi tidak usah ragu-ragu. Nah, definisi ini sangat penting kita pegang karena ini adalah yang menjadi kunci kita untuk meningkatkan kewaspadaan. Nah, kemudian lalu strateginya seperti apa? Di sini disebutkan, ini penting, ini saya juga kutip dari sumber yang sama, yaitu dari WHO. Memang strategi kita saat ini adalah hentikan penyebaran antar manusia, termasuk penyebaran dari tenaga kesehatan yang akan menimbulkan dampak amplifikasi transmisi. Jadi daya penularan seorang tenaga kesehatan yang sakit jauh lebih tinggi daripada penularan antar pasien. Karena kita akan bertemu dengan orang banyak dan orang-orang yang berisiko. Baik itu orang dengan penyakit komorbid dan sebagainya. Kemudian, nah ini dia,
Kenapa perlu ada triase? Karena langkah kedua yang penting adalah identifikasi. Apa yang kita identifikasi? Kita wajib mampu mengidentifikasi ODP, PDP atau suspek yang tadi saya jelaskan, mampu mengidentifikasi kasus probable dan confirm. Kemudian kita melakukan isolasi, kemudian perawatan sedini mungkin termasuk perawatan pasien yang optimal. Sebenarnya inilah mengapa pemerintah menyediakan Wisma Atlet. Karena sebenarnya kita sulit sebenarnya untuk menduga apakah satu kasus yang tadinya ringan akan menjadi berat. Disinilah mengapa sebenarnya perawatan pasien sedini mungkin ini lebih baik sebenarnya, lebih ideal. Tapi kita tahu bahwa fasilitas tidak akan memadai. Identifikasi dan penularan dari hewan, kewaspadaan penderajatan klinis, kemudian komunikasi, jadi memang mau nggak mau ada akselerasi alat diagnosis, kemudian komunikasi, kemudian meminimalkan dampak ekonomi dan sosial. Nah, ini juga yang harus dilakukan, ini juga bagian dari triase dan screening. Jadi kalau kita sudah mendapatkan kasus, maka yang harus kita lakukan adalah mohon maaf. Ini ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita juga harus mampu untuk Bentar dokter, boleh? Ini yang harus dokter, kita lakukan. Kenapa ya ini suka bergerak-gerak sendiri? Kan ada lag dok antara slide yang kita next sama perubahan slide-nya, dia ada lag sebentar. Oke, mohon maaf. Ya, sudah dok. Oke, jadi ini adalah yang harus kita lakukan. Kalau kita sudah menemukan satu kasus, maka kita harusnya melakukan kontak investigasi. Ya, kontak investigasi itu bagaimana kita menelusuri semua orang yang kontak dengan pasien, baik itu di lingkungan kerja, di lingkungan sekolah dan sebagainya. Yang kalau memang masih terjadi, karena kita tahu kita ini belum bisa total untuk semuanya stay at home. Yang kedua, kalau memang pasien sudah stay at home, dia memang sudah tidak ada kontak, maka ini yang harus kita kejar kedua, melakukan investigasi pada kontak serumah. Jadi, ini sangat penting, baik pasiennya dirawat maupun tidak dirawat, setiap ada satu orang yang COVID positif yang kita dapatkan, maka kita harus bersegera melakukan evaluasi yang sama kepada seluruh anggota keluarganya. Yang apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita melihat gejala. Yang kedua, dengan atau tidak ada gejala, maka sebisa mungkin apabila fasilitas memungkinkan, harusnya dilakukan juga pemeriksaan swab untuk diperiksa PCR. Atau minimal kita melakukan pemeriksaan rapid test yang memang sudah ada juga. Tetapi yang harus kita hati-hati adalah kontak rapid test negatif belum tentu dia negatif. Jadi kita harus hati-hati dalam melakukan interpretasi. Ini kenapa sangat penting? Saya mendapatkan di rumah sakit tempat saya bekerja, pasien sudah kita rawat, kemudian hasil rapid PCR sudah negatif, pasien kita pulangkan. Ketika sampai rumah, ternyata keluarga belum dilakukan evaluasi. Akibatnya pasien mengalami reinfeksi. Kasus kedua, pasien kita rawat. Kemudian keluarga tidak kita periksa, keluarga masih mondar-mandir di sekitar rumah sakit. Dampaknya apa? Ternyata keluarganya sudah positif, tetapi tidak ada yang tahu. Akibatnya, seluruh petugas kesehatan yang menangani pasien tersebut dan kontak, kalau kontak dengan pasien, petugas menggunakan APD. Tapi ketika kontak dengan keluarga, inilah yang seringkali dilupakan. Ketika kontak dengan keluarga itu sebenarnya ODP, bahkan mungkin saja confirm yang belum terdiagnosis, akibatnya petugas mengalami penularan, COVID positif akibat tertular dari keluarga pasien. Inilah mengapa di seluruh rumah sakit yang menjadi rujukan COVID, keluarga tidak boleh masuk ke lingkungan rumah sakit. Bukan hanya tidak boleh mengunjungi. Karena ini membahayakan petugas dan juga membahayakan kita semua. Kemudian yang harus dilakukan adalah ini dia, assessment risk factor pada kita sendiri, seluruh petugas kesehatan yang bekerja. Nah itu tadi yang saya katakan, kita harus mengenali gejala pada diri kita sendiri, atau kita melakukan assessment apakah diri kita tanpa kita sadari atau tanpa kita
inginkan, tidak sengaja kita kontak dengan pasien yang akhirnya terkonfirmasi tanpa menggunakan APD yang proper. Ketika kita mengalami ini, maka kita harus melakukan self-assessment, kemudian kita harus segera juga mengisolasi diri kita, kemudian kita harus segera memeriksakan diri kita. Jadi ini harus menjadi kewaspadaan kita semua. Nah, kemudian langkah lain adalah kita harus melakukan yang namanya stratifikasi populasi. Jadi ini biasanya Dinas Kesehatan sudah melakukan. Kita sangat perlu sebagai tenaga medis, baik kita praktek sendiri ataupun kita di rumah sakit untuk mengetahui data. Jadi apabila kita dapat pasien, rumahnya di mana? Kita tanya. Oh, rumahnya di Kecamatan A. Kita harusnya buka data. DKI itu datanya real time. Jadi, oh, dia berasal dari Kecamatan A. Kecamatan ini zona merah. Maka ketika kita tadi mendapatkan sesuai definisi masuk ke kriteria suspek COVID atau ODP ataupun PDP, kemudian dia tinggal di sebuah populasi tertentu, maka di sini kita sudah harus waspada bahwa ini kasus COVID. Termasuk adalah orang-orang yang dekat di rumah sakit, maka lingkungannya itu menjadi sangat-sangat berisiko tinggi. Bahkan yang dianjurkan lagi juga harusnya di fasilitas kesehatan kita melakukan yang namanya sampling terhadap lingkungan kita sendiri dengan melakukan survei sampling. Jadi permukaan tempat kita praktek, ruangan-ruangan ganti baju itu harusnya dilakukan screening juga secara berkala setiap beberapa saat tertentu untuk menilai seberapa jauh kontaminasi infeksi virus ini pada lingkungan kita bekerja. Jangan merasa aman saja dengan penggunaan APD, ya. Nah, untuk itu memang karena mengingat kasus bertambah terus, pendekatan yang dilakukan sekarang untuk COVID memang diarahkan pada pendekatan yang bersifat community based. Jadi inilah mengapa saya mengambil topik ini, karena kasus COVID harus dikuasai oleh seluruh tenaga kesehatan, ya. Jadi tujuannya apa? Nih ya, kalau kita mengapa harus tujuannya ke situ? Karena di sini WHO menerapkan yang namanya menangani kasus COVID adalah meminimalisir kesempatan pajanan. Semakin banyak orang yang mampu melakukan identifikasi dan memberikan perawatan, misalnya teman-teman di klinik, teman-teman di puskesmas bisa melakukan ini, maka kesempatan terpajan itu akan terbagi. Tidak hanya melulu di rumah sakit yang menjadi rujukan. Patuhi standar PPI. Nah, ini termasuk juga yang meminimalisir kesempatan terpajan adalah begini. Dalam mengirim rujukan, tolong pastikan betul rumah sakitnya akan menerima. Jangan sampai pasien akhirnya keliling mencari rumah sakit dan ini kita dengan sendirinya adalah menyebarkan kasus. Karena meskipun yang mengantar menggunakan APD, tetap dia kelelahan, dia akan berisiko, dan dia akan terpajan kasus pasien tersebut akan mengunjungi berbagai rumah sakit. Yang akhirnya kita malah membagi-bagi pasien. Ya, saya lanjutkan saja, nanti ini bisa dibaca juga. Jadi sebelum kita melakukan screening, tetap kita harus mematuhi konsep pencegahan dan pengendalian infeksi. Ini kemarin sudah disampaikan oleh Dr. Fatia, saya dengar, ya, meliputi standar tidak hanya APD. Lalu kita juga harus mengenali di mana ini rantai penularan, yang di semua tempat ini harusnya kita bisa melakukan pencegahan untuk memutus rantai penularan. Slide. Nah, saya masuk kepada materi utama, yaitu bagaimana perlunya kita melakukan triase. Di sini saya mengutip memang dari WHO, dikatakan bahwa, mohon maaf, ya, jadi yang harus dilakukan memang kita harus melakukan triase. Triase ini perlu dilakukan dengan cara yang tepat dan efisien. Jadi kita kemudian triase ini harus ditempatkan di area khusus yang berventilasi cukup. Ya, kemudian tetap selama melakukan triase kita harus melakukan pencegahan infeksi standar sesuai dengan tempatnya. Kemudian masukkan pasien ke area tersebut yang sudah kita siapkan.
ya. Kemudian baru kita melakukan screening secara cepat dan juga secara sistematik. Kemudian baru kita menentukan apakah pasien akan kita rawat atau apakah pasien akan kita pindahkan. Ini sangat penting. Jangan sampai gini, kita tahu kita memiliki keterbatasan alat diagnosis seperti swab PCR. Maka kita harusnya melakukan stratifikasi. Apakah semua orang punya uang boleh diperiksa? Tentunya tidak. Kita harus menentukan mana orang-orang yang paling berisiko menurut stratifikasi yang kita buat, menurut algoritma screening yang kita buat, baru kemudian orang-orang tersebutlah yang termasuk kategori suspek atau ODP PDP yang harusnya mendapatkan kesempatan utama untuk dilakukan pemeriksaan diagnosis. Jadi bukan misalnya kepada semua orang, pokoknya saya punya uang, saya mau tes. Ini tetap tidak baik. Kenapa? Karena ketersediaan alat itu pun terbatas. Jadi kita mau tidak mau harus melakukan triase screening untuk menentukan priority pasien. Nah, dalam melakukan proses ini, maka kita harus menyiapkan. Yang pertama, algoritmanya mau seperti apa. Kemudian berkas dokumentasinya, sebisa mungkin berkas dokumentasi ini dilakukan dengan teknologi, ya, misalnya dengan menggunakan komputer atau menggunakan tab atau menggunakan iPad ataupun menggunakan HP. Kenapa? Ini juga mendukung untuk infection control. Kemudian petugas menggunakan APD yang proper. Kenapa? Karena justru dia berada di garda depan yang pasiennya belum ketahuan apakah pasien hijau, kuning, merah. Alat lain yang harus disediakan tentunya kebersihan tangan, termometer. Jadi ini penempatan ruangannya juga harus baik. Kemudian termometer dan kami di RSUI juga menyediakan oximetri. Ini untuk menangkap kegawat daruratan. Jadi kalau memang dia mengalami gawat darurat, maka kita akan alihkan langsung ke IGD proses screeningnya, karena mungkin dia adalah orang PDP dengan risiko dengan derajat sakit yang berat. Ya, bahkan kita harus juga menyiapkan di mana tong sampah dan sebagainya, dan ini kita harus menyediakan segala macam persiapan ini dengan baik. Jangan lupa, nah ini areanya cukup. Nah, hal yang lain yang harus kita pikirkan adalah siapkan ruang tunggu yang baik, yang terpisah jaraknya 1 meter. Kemudian pastikan alur gerak pasien dan staf tetap satu arah. Jadi nggak mundar-mandir. Kemudian ini harus ada yang kejelasan. Bahkan harus juga diatur shift yang baik. Jadi seseorang tidak bekerja terlalu banyak dan pasien juga tidak terpanjang oleh banyak orang. Ya, ini yang saya tadi ceritakan. Ini salah satu contoh di Rumah Sakit UI. Jadi kami menyediakan tenda yang berjarak 1 meter antar satu pasien untuk pasien kemudian dilakukan triase. Yang dilakukan dulu adalah kita menyiapkan mengukur suhu dan saturasi oksigen. Apabila suhunya lebih dari 39 dan saturasi kurang dari 92, maka kita sudah mengatakan bahwa ini adalah kasus merah atau suspek COVID yang berat. Maka kita akan merujuk kepada kasus ini ke IGD isolasi. Apabila ini tidak didapatkan, maka kita akan lanjutkan dengan melakukan screening risiko COVID sesuai tadi definisi COVID yang sudah saya jelaskan. Maka kita akan mengelompokkan pasien. Apabila dia memiliki risiko ataupun gejala, dia masuk dengan kategori kuning. Apabila dia tidak memiliki risiko atau gejala, tetapi sama sekali, misalnya dia hanya datang ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan penyakit yang lain, maka baru kita kategorikan hijau. Di sini nantinya kita menempatkan pasien berbeda-beda. Kasus merah akan masuk ke IGD isolasi, kasus kuning akan ditangani di poli selanjutnya, kasus hijau dia boleh masuk ke area rumah sakit yang memang kategori hijau. Ini yang harus juga dilakukan di semua fasilitas kesehatan. Nah, kemudian penapisan risiko sendiri, bagaimana kami melakukan screening. Jadi, ini kita bagi. Screening pertama yang tadi saya jelaskan, menggali risiko, kemudian juga mengukur suhu, ini dilakukan oleh teman-teman nurse, teman-teman perawat. Supaya seragam semuanya, kita pun membagi shift agar mereka bekerja dengan pajanan yang tidak terlalu tinggi. Ini kita bagi shift. Kemudian dia akan menuliskan identitas pasien dan sebagainya. Dan ini dilakukan dengan elektronik, jadi menggunakan HP, kemudian menggunakan Google Form dan sebagainya, sehingga data bisa terlink langsung masuk ke dalam database. Kemudian
baru selanjutnya kita mengkategorikan pasien. Yang kategorinya berat akan masuk ke IGD, yang tadi saya katakan merah. Yang B, C, D, yang B dan C adalah kategori kuning. Dia biasanya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan dulu, kemudian dilakukan pemeriksaan swab sesuai dengan derajat risikonya. Kemudian apabila pasien yang hijau, maka dia akan diarahkan sesuai tujuan masing-masing. Dan proses ini kami berlakukan tidak hanya pada pasien, tapi kepada seluruh pengunjung rumah sakit, karena ini adalah bagian dari pengendalian pencegahan infeksi, tidak hanya mendata kasus, tapi pengendalian infeksi di rumah sakit. Ini formnya, dan ini dibuat secara elektronik, maka ini akan diisi juga secara elektronik, dan sehingga data itu bisa diakses untuk ke tahap selanjutnya oleh dokter. Ini yang juga kami persiapkan. Kemudian jangan lupa mencatat handphone pasien, karena setelah kita lakukan screening, biasanya hasil-hasil akan kita sampaikan ke pasien via telepon dahulu. Jadi kalau pasien membutuhkan tindak lanjut selanjutnya, perawatan dan sebagainya, maka kami bisa melakukan pendekatan dulu jarak jauh. Kalaupun pasien membutuhkan perawatan atau pemeriksaan lebih lanjut, kita hubungi dulu pasien untuk kemudian diatur sehingga pasien tidak bertumpuk dan bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan misalnya ke dokter spesialis paru, dan itu dengan perjanjian sehingga jumlah pasien tidak crowded dan bisa ditangani dengan baik. Bagi pasien-pasien yang memang mampu untuk melakukan self isolation, maka langkah ini selanjutnya pun kami lakukan arahan untuk melakukan self isolation. Tetapi mengingat angka yang semakin tinggi, maka baik pasien kriteria hijau, merah, dan hijau dan kuning terutama, kami tetap menganjurkan untuk melakukan isolasi di rumah, karena setiap kehadiran dia ke dalam satu lingkungan rumah sakit, tetap dia memiliki risiko untuk terpajan dan malahan yang tadinya tidak sakit pun tetap berisiko sakit. Ini yang kami lakukan. Ini adalah tabel indikator yang dibuat untuk melakukan screening pasien. Ini juga kemudian kita mengelompokkan pasien. WHO sendiri menganjurkannya begini, hampir sama. Jadi demam, batuk, kemudian ada onset. Ya, kemudian membagi dalam low risk pasien, yang tadi kemudian high risk pasien, yang merah ini yang kuning. Kemudian low risk pasien biasanya akan dilanjutkan dengan perawatan di rumah, sedangkan yang high risk pasien atau yang kami kategorikan dengan saturasi kurang dari 92 untuk dilakukan perawatan. Nah, kemudian pada yang dirumahkan atau dirawat di rumah, maka kita harus melakukan follow up. Jadi jangan dibiarkan, tapi dilakukan follow up. Tetapi tentunya follow up-nya adalah pemantauan jarak jauh. Ini yang menurut saya bisa dilakukan oleh semua sejawat, dari rumah dan sebagainya. Mari kita kembangkan tools-nya lebih lanjut. Nah, ini yang ya, jadi ini yang kita katakan gejalanya. Hati-hati pada orang tua. Seringkali orang tua dan pasien-pasien imunokompromis, termasuk salah satunya adalah orang hamil, gejala seperti ini bisa tidak muncul sama sekali. Justru kita harus waspada pada orang-orang ini ketika dia hanya punya satu clue. Misalnya dia kontak dengan anaknya yang ODP dan PDP. Maka kita tidak perlu menunggu gejala-gejala seperti ini, tapi kita harus lanjut dengan pemeriksaan. Nah, ini adalah gejala yang namanya gejala SARI. SARI itu yang severe. Jadi yang mana yang severe, kita bisa lihat dari apakah ada penurunan aktivitas. Ini juga yang harusnya kita lakukan ketika memantau pasien yang kita lakukan isolasi di rumah atau perawatan di rumah. Apakah terdapat kesulitan bernafas? Mungkin pasien nggak tahu sianosis. Pasien nggak ngerti apa yang namanya sianosis. Jadi yang kita tanyakan adalah apakah ada penurunan kemampuan aktivitas untuk mendeteksi kemungkinan sesak. Misalnya kita bisa tanyakan ya, kesulitan bernafas meningkat. Tadinya bisa jalan ke kamar mandi, lalu nggak bisa jalan ke kamar mandi. Tadinya bisa makan dengan baik, lalu nggak bisa makan karena sesak. Maka ini sudah merupakan tanda dari severe acute respiratory infection. Apalagi ini confusion, jadi ada penurunan status mental, apalagi lemas dan kejang, kemudian demam. Jadi kalau sudah kita berikan antipiretik 3 hari tidak kunjung turun, meskipun ini COVID, justru ini kita harus waspadai apakah dia diiringi dengan infeksi yang lain atau memang COVID-nya memberat. Nah, pada anak gejalanya menjadi tidak spesifik.
Kadang hanya berupa kesulitan makan, jadi intake yang sulit, diare masif atau disertai muntah-muntah. Jadi kalau kita mendapatkan semua ini sudah termasuk dalam SARI yang harusnya tindakan kita adalah mengedukasi pasien atau bahkan menjemput pasien untuk segera ke rumah sakit. Karena pada kondisi seperti ini tidak lagi pasien bisa isolasi di rumah. Ya, nah tanda lain adalah respiratory distress, ya, misalnya apalagi ada wheezing kalau dengan asma. Justru yang jangan diabaikan, misalnya gini, tapi memang orang ini ada asma, awalnya cuma batuk, karena COVID bisa menjadi pemicu asma akut. COVID bisa menyebabkan PPOK eksaserbasi. Bahkan COVID bisa menimbulkan keadaan akut pada orang dengan gangguan kardiovaskular. Kemudian tanda-tanda lain adalah gangguan neurologi, kemudian tanda-tanda lain yang juga harus kita waspadai adalah dehidrasi berat. Jadi dia tidak lagi mampu untuk makan dan minum dengan cukup karena kondisinya yang semakin melemah. Yang harus kita waspadai lagi adalah ini dia, penyakit komorbid. Jadi seringan apapun gejala, ketika dia memiliki risiko yang sangat tinggi, apalagi bukan lagi risiko tapi sudah terkonfirmasi, ataupun kasus probable, tadi saya bilang misalnya rapidnya positif, maka apabila pasien memiliki salah satu dari penyakit komorbid seperti ini, akan lebih baik dia kita rawat. Pertama, kenapa? Gejala klinis makin tidak jelas, kemudian kita akan terlambat ketika menunggu gejala-gejala yang sangat khas. Inilah yang menyebabkan angka kematian pada kasus-kasus seperti ini justru menjadi semakin tinggi karena tidak adanya kewaspadaan. Ya. Nah, mengenai diagnosis, apa yang harusnya dilanjutkan setelah triase dan screening? Tentunya baku emas tetap PCR, meskipun PCR ini kita ketahui sensitivitasnya 60-70%, tapi spesifitasnya 100%. Kemudian kalau ini adalah alternatif, kita tahu dia sensitivitasnya juga tidak 100%, tapi juga spesifitasnya tidak 100%. Tetapi kalau kita justru mendapatkan hasil positif dengan risiko yang juga positif, maka pada kasus seperti ini kita harus menganggap dia positif. Jadi hasil positif harus kita lebih anggap positif, sementara hasil negatif harus kita buktikan bahwa dia benar-benar negatif. Jadi ini yang direkomendasikan kalau dia ada perbedaan hasil, salah satu positif dianggap positif. Tapi kalau sudah 2 kali pemeriksaan negatif, baru benar-benar kita anggap ini negatif. Meskipun jangan dilupakan, jangan hanya melihat hasil PCR, jangan hanya melihat hasil rapid test, tapi kita juga perlu memantau progresivitas pasien. Kalau misalnya progresivitas klinik tadi ya, gejala-gejala respiratory distress-nya malah ada, terdapat perluasan lesi, maka itu juga menjadi salah satu tanda sangat mungkin ini adalah kasus probable COVID. Jadi ini yang harus dilakukan, termasuk juga tadi selain penyakit-penyakit tersebut adalah orang yang tinggal di rumah jompo. Ya, ini juga berisiko tinggi. Kemudian orang dengan asma, PPOK, kemudian orang hamil tadi ya, dikatakan dalam sebuah jurnal, orang hamil dengan COVID itu asimptomatis 88%. Jadi ini hati-hati, makanya sangat baik bagi sejawat kebidanan atau bidan untuk melakukan evaluasi pada pasien-pasien hamil karena mereka juga termasuk salah satu kelompok yang rentan untuk COVID. Ya, nah itu mungkin yang akan saya sampaikan. Di sini masih ada slide saya mengenai prinsip pencegahan, tetapi insya Allah ini sudah ada gambarannya, bisa dibaca oleh teman-teman semua mengenai slide-nya. Saya hanya ingin mengingatkan. Sekali lagi ini akhir slide saya, kalau kita lihat kenapa Cina berhasil, sebenarnya keberhasilan Cina kuncinya adalah ini. Karena Cina melakukan satu lockdown yang memang sangat agresif, masif, kemudian ambisius, dan agak gila-gilaan. Inilah yang menyebabkan Cina mencapai puncak, tapi kemudian turun dengan sangat dramatis. Jadi jangan dilupakan, setiap kita juga harus mengingatkan pasien bahwa langkah untuk stay at home merupakan satu-satunya solusi yang memang ampuh saat ini. Karena kita tahu obat susah, vaksin belum ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dia atas pemaparan yang sangat baik. Banyak sekali data yang ditampilkan beserta dengan pengalaman klinis dokter yang sudah menangani di rumah sakit
UI dan juga dengan contoh-contoh nyata yang sudah dilakukan. Terima kasih, Dok. Kita sekarang punya waktu 20 menit untuk melakukan sesi tanya jawab. Saya akan hentikan dulu. Kita akan lihat sudah ada 28 pertanyaan di sini, Dok. Kita akan mulai untuk mencari. Oke. Ini dari yang pertama dari Dr. Rudi Hermanto Sinaga, spesialis bedah. Izin bertanya, Dok, meskipun Kemenkes tidak merekomendasikan bilik desinfeksi, mengapa tidak ada kaji ulang upaya masyarakat yang sudah melakukan bilik ini guna mencegah penyebaran COVID? Bagaimana dengan SOP, komposisi, dan takaran bahan cairan yang digunakan untuk desinfektan tersebut? Terima kasih. Oh ya, jadi sebenarnya gini, bilik desinfeksi yang dimaksud adalah bilik desinfeksi yang di rumah sakit ya. Kenapa tidak direkomendasikan sebenarnya? Karena bilik desinfeksi tetap ada gunanya untuk menyaring virus yang terbawa di bagian luar tubuh pasien. Sementara justru itu dia hanya mematikan yang ada di luar. Dan sebenarnya yang ada di luar itu mudah juga untuk mati ketika kena sinar matahari dan sebagainya. Tetapi justru yang paling berbahaya adalah virus yang dibawa di dalam tubuh seseorang. Yang bisa dia keluarkan pada saat dia bicara, pada saat dia bersin, pada saat dia batuk. Inilah yang menyebabkan bilik desinfeksi itu tidak merupakan satu hal pencegahan yang memang direkomendasikan. Kemudian kalau kita tahu bahwa penyemprotan desinfektan itu sendiri justru dikhawatirkan memacu orang untuk bersin. Dan itu juga berbahaya karena kita terkena kulit yang sensitif ataupun terkena bagian lain seperti mata dan sebagainya. Ya, terima kasih banyak, Dokter. Pertanyaan kedua datang dari Dr. Yoel Purnama. Bagaimana strategi kita mendiagnosis pasien curiga COVID pada kondisi hamil? Mengingat secara fisiologis pada kehamilan juga terdapat limfopenia sebagai respon ejection terhadap fetus dan trombositopenia. Di samping itu, radiologi pada kehamilan juga sangat terbatas karena radiasinya bersifat teratogenik. Itu pertanyaan pertama, Dok. Oke, ya ini yang juga memang agak sedikit kontroversis. Proses persalinan merupakan proses yang kalau kata saya semi elektif, karena kadang-kadang dia menjadi bisa kita rencanakan, tetapi bisa kita prediksikan, tetapi bisa juga tidak. Kalau menurut saya, jadi lakukan algoritma screening yang tadi saya sampaikan. Jadi kita melakukan anamnesis, apakah pasien ini merupakan orang yang berisiko. Yang kedua adalah kalau kita memang mencurigai dia memiliki resiko, salah satu resiko yang paling kita waspadai misalnya gini ya, pasangan pasien tetap melakukan aktivitas yang sering keluar ke tempat, misalnya bekerja, artinya dia berkumpul dengan orang banyak, menggunakan kendaraan umum, itu juga beresiko. Jadi bukan tidak mungkin kalau menurut saya tetap kita mesti waspada. Boleh kita lakukan pemeriksaan darah, boleh juga kita melakukan pemeriksaan fototorak, dan bahkan kita juga melakukan misalnya rapid test bila memungkinkan, atau bahkan melakukan swab PCR pada memang pasien-pasien yang kita curigai. Jadi bisa saja itu dilakukan. Mengenai keamanan, kalau prosesnya sudah lewat dari trimester 2, sebenarnya fototorak tetap bisa dilakukan, apalagi memang pasien memiliki gejala. Kalau untuk tindakan elektif, kalau menurut saya, misalnya memang akan direncanakan untuk dilakukan sesus cesarea secara elektif, bukan tidak mungkin kita melakukan hal tersebut. Jadi kita fototoraks, kita periksa darah. Memang orang hamil mengalami limfopeni. Tetapi minimal kalau kita memang mendapatkan gejala juga yang limfopenia yang ekstrim, jadi langkah yang harus dilakukan selanjutnya adalah lakukan pertolongan persalinan, baik dengan seksio maupun persalinan normal, pervagina, tetap dengan kewaspadaan. Jadi karena memang kasus sudah sangat tinggi, tidak perlu dirujuk, tapi kita menyiapkan diri kita yang menolong melakukan kewaspadaan. Sambil nantinya kita evaluasi. Kedua, kita perlu juga misalnya melakukan evaluasi postpartum, kita foto ulang. Kalau misalnya kita mendapatkan ada pertambahan lesi, seperti yang tadi saya katakan, atau terdapat lesi baru yang semula tidak ada, maka kita harus jauh lebih waspada lagi untuk melakukan agresif pemeriksaan diagnosis lanjutan untuk COVID. Ya,
Terima kasih Dokter Dia. Pertanyaan selanjutnya dari Dokter Sinta Nur Puspitasari. Selamat siang Dokter Dia, saya mau bertanya, kebetulan saya tinggal di kampung, di kecamatan saya belum ada laporan positif pasien COVID. Hanya baru ada 2 orang PDP yang ada di laporan. Jika ada pasien datang berobat ke praktek pribadi dengan gejala batuk, pilek, nyeri tenggorokan, suara serak atau sesak, apakah bisa langsung kita curigai bahwa dia ODP, PDP atau tidak, Dok? Mohon pencerahannya. Ya, sebenarnya kalau memang kita punya pasien seperti itu, kalau memang kasusnya masih rendah, mungkin kita bisa tidak curiga, tetapi kita harus tanyakan aktivitas dia. Kalau memang orang ini banyak aktivitas di luar, kemudian juga masih bekerja, tadi saya bilang ya, masih berkumpul, masih berada menggunakan masih ada kemungkinan dia kontak dengan orang banyak, maka tetap kita harus waspada. Nah, prinsip waspadanya apa? Atau kalau memang dia ringan, ya kita bisa melakukan pemberian obat sesuai dengan gejala ISPA, karena memang COVID pun tidak ada sebenarnya satu obat yang spesifik. Kemudian kita harus berusaha bisa memantau dia, memonitor dari jarak jauh. Misalnya kita tanyakan setelah kita berikan obat-obat ISPA ya, yang sudah sesuai standar ISPA, pasti semua dokter tahu. Kemudian kita melakukan pemantauan terhadap dirinya. Berikan akses kepada pasien tersebut untuk bisa melaporkan perkembangannya. Apabila didapatkan perkembangan yang memburuk, maka kita harus anjurkan dia untuk dilakukan evaluasi diagnosis berikutnya. Lalu langkah kita bagaimana? Memang mau tidak mau dengan kondisi seperti ini, meskipun dokter bekerja di sebuah kampung yang belum ada kasus confirm, tapi dengan ada kasus PDP, kita tetap harus waspada. Dan jadi mau tidak mau penggunaan APD mau nggak mau harus kita jalankan untuk keamanan kita bersama. Untuk itu makanya Kemenkes kan baru-baru ini menganjurkan pengurangan praktek. Sebenarnya kasihan ya masyarakat, tetapi paling tidak kita sudah bisa menerapkan desain praktek kita yang sesuai dengan pencegahan infeksi. Misalnya dokter mengatur jumlah pasien, membuat appointment, membuat ruang tunggu yang berjarak yang baik, kemudian mengatur sirkulasi udara yang baik. Jadi ini tetap harus dilakukan oleh semua nakes, karena kita tidak pernah tahu apakah yang akan kita hadapi adalah pasien COVID. Ya. Terima kasih Dokter Dia. Ini saya lihat ada 72 pertanyaan, Dok. Kita akan coba kelompokkan. Ada 6 pertanyaan yang menanyakan tentang kondisi untuk risk scoring yang tadi dokter ceritakan. Pertanyaannya, Dok, di daerah tersebut, di daerah terpencil, belum ada fasilitas PCR, belum ada rapid test yang diberikan. Apakah kasus probable diperlakukan sama dengan pasien COVID terkonfirmasi dalam tata laksananya? Apakah dilakukan sama jika gejalanya ringan? Itu pertanyaannya, Dok. Jadi sama. Jadi kasus probable bisa dia ringan, kasus probable bisa dia berat. Ya, artinya apa? Gini, misalnya dia risikonya sangat tinggi. Misalnya meskipun saudara bekerja di sebuah pulau, tetapi yang hadir adalah orang berasal baru pulang nih. Ini kan trennya masih ada orang yang pengen ya pulang kampung gitu ya. Misalnya katakanlah seperti itu. Maka ketika kasus itu muncul, kita perlakukan sebagai kasus probable itu kita perlakukan sebagai kasus COVID. Kalau probable-nya dengan gejala klinis yang ringan, maka kita berikan kita isolasi di rumah. Kemudian kita boleh memberikan obat-obat yang sudah digunakan untuk pasien COVID. Tetapi misalnya penggunaan azitromisin itu boleh diberikan, ataupun macrolide lain yang memiliki kemampuan tidak hanya sebagai antibiotik tapi juga antiinflamasi. Mengenai tambahan lain, misalnya kita kan ada obat kloroquine yang kita berikan. Biasanya sih kalau kloroquine kita perlu waspada. Artinya gini, ketersediaan ada apa tidak. Tapi kalau memang kita tidak memiliki, minimal itu yang kita berikan. Dan jangan dilupakan, obat yang utama adalah faktor-faktor yang meningkatkan daya tahan tubuh pasien. Jadi kita sampaikan kepada pasien, pertama jangan hindari dehidrasi. Jadi minum minimal 3 liter per menit, antipiretik boleh diberikan untuk mengurangi demam, kemudian vitamin ya yang dianjurkan vitamin C dosis tinggi,
itu kan masih memungkinkan. Bahkan vitamin ini juga bisa didapatkan dengan cara yang segar, dengan makanan yang memang mengandung vitamin tinggi. Boleh juga ditambah vitamin D dan vitamin E. Jadi mungkin itu yang masih bisa kita berikan karena memang keterbatasan. Dan seagresif mungkin. Dan jangan lupa yang saya katakan pemantauan. Tetapi kalau kasusnya memang probable dan menjadi berat, makanya boleh kita misalnya begini, kalau masih ada foto torak, pertama kita foto torak, pertama tidak ada lesi. Lalu 3 hari kalau memang masih memberat, kalau kita punya fasilitas kita anjurkan foto torak ulang. Kalau progresif, nah ini sangat mungkin ini probable COVID, maka kita boleh lebih agresif. Bahkan harusnya ketika terjadi pertambahan lesi dan memang sudah ada pneumonia, harusnya sesegera mungkin dirujuk untuk dirawat. Apalagi bila pasien tersebut masuk ke tadi yang kelompok risiko dengan komorbid, usia lebih dari 50. Ingat ya, untuk COVID ini bukan usia geriatri, tapi usia di atas 50. Ya, jadi yang sudah termasuk risiko adalah older adult. Jadi bukan usia lansia, tapi older adult itu merupakan risk factor. Kemudian penyakit komorbid seperti yang tadi saya katakan, pada kasus ringan tidak menunggu berat, tapi dengan faktor komorbid akan lebih baik agresif untuk dilakukan perawatan. Bila tidak memungkinkan ya tadi sama perawatan di rumah, tapi lakukan pemantauan jarak jauh. Terima kasih Dokter Dia. Ada pertanyaan dari Dokter Irfan Hadi Wijaya. Dok, bagaimana jika kamar isolasi penuh? Apakah bisa menggunakan ruang perawatan biasa dengan sistem kohort? Dan apakah ada syarat tertentu untuk sistem kohort tersebut? Terima kasih. Oke, ini yang hampir selalu terjadi di mana-mana. Saya tahu bahwa kamar isolasi itu tidak mudah. Sebenarnya kamar isolasi yang ideal kan memang ruangan bertekanan negatif, kemudian ada HEPA filter, kemudian sehingga ruangan itu menjadi nyaman, tetap bisa menggunakan air conditioner atau AC ya, sehingga nyaman bagi pasien, aman bagi lingkungan dan kita petugas. Apabila kita tidak memiliki fasilitas seperti itu, sebenarnya di area-area terbatas, kita tidak memiliki tekanan negatif, maka kita menciptakan ruangan dengan sistem sirkulasi yang baik. Ya, misalnya apa? Jadi mau nggak mau kita menggunakan ventilasi mekanik. Kita atur misalnya kalau masih memungkinkan dipasang exhaust yang akan menyedot segala macam virus. Kemudian itu tempatkan di bawah, kemudian kita atur sirkulasi udara, kemudian kebersihan mau tidak mau harus ditingkatkan, jadi cleaning service-nya harus kita tambah jumlahnya, sehingga mampu melakukan pembersihan ruangan lebih sering, tidak hanya 1 kali sehari dalam satu waktu, kemudian membuat jarak antar pasien, jadi minimal 1,2 meter antar pasien. Jadi nggak harus dia sendiri. Ini yang modifikasi yang bisa kita lakukan. Tetapi memang jadinya dengan situasi seperti ini, nah petugas juga harus diatur. Jadi jangan sampai dia terpajan terlalu lama. Nah ini yang seringkali kesalahan yang dilakukan. Misalnya gini, seorang perawat berada dalam ruang COVID selama 6 jam. Itu tidak benar. Bahkan perawat ini berisiko menjadi sumber penularan antar pasien. Harusnya setelah kontak dengan pasien itu kita atur. Jadi kita mulai dengan pasien yang tadi yang cohorting dikatakan oleh dokter ya. Dari mulai pasien yang kemungkinan dia negatif. Kemudian pasien PDP. Kemudian pasien yang terkonfirmasi. Kalau kita keterbatasan APD. Tetapi setelah kontak dengan pasien yang terkonfirmasi, pasien yang positif, kita harus segera mengganti APD kita, membersihkan diri kita. Makanya ini yang harusnya dilakukan, kita bekerja di ruangan apapun. Apalagi jika memang kita tidak bekerja di ruangan yang ideal, yang tekanan negatif, ruangan isolasi. Maka justru harus lebih patuh. Disitulah mengapa harus dilakukan shift, penjadwalan shift yang jelas. Tadi yang seperti saya gambarkan di RSUI, meskipun kami melakukannya di tenda. Jadi di tenda dengan sirkulasi kita atur,
Dan petugas pun tetap kita atur. Maksimal 1 orang petugas melakukan screening 2 jam. Setelah itu dia akan mandi, ganti baju, digantikan oleh petugas yang lain. Jadi pajanan seseorang pun menjadi berkurang. Dan itu sebaiknya secara berkala dibersihkan. Yang shift terakhir sebelum ganti shift minimal meja dilap dengan menggunakan cairan mengandung alkohol. Ini yang harus kita tetap lakukan. Lalu antar pasien kita harus benar-benar, kalau kita masih memiliki modal untuk mengganti handscoon itu lebih baik. Ya, apalagi misalnya kita bisa pakai apron, apronnya juga diganti antar pasien, itu jauh lebih baik. Tapi kalau tidak mungkin, minimal kita mencuci tangan, jadi tetap kebersihan hand hygiene antar pasien, membersihkan alat yang kita gunakan, stetoskop, kemudian membuat jarak antara kita dengan pasien. Jadi itu masih bisa kita lakukan apabila ruangan isolasi kita terbatas dan sumber daya kan juga semakin berkurang ya, dana maksud saya untuk menciptakan ruang isolasi. Dok, ini mungkin pertanyaan terakhir, tapi sebelum situ tadi statement dokter, jawaban dokter tadi untuk menjawab juga banyak pertanyaan sejawat yang mengatakan di FKTP, di puskesmas tidak memiliki APD yang memadai. Tadi statement terakhir dari dokter yang cuci tangan lebih sering, membuat jarak, kemudian juga mengganti handscoon sering dan melakukan desinfeksi dari stetoskop kita. Mungkin itu langkah-langkah kiat yang dapat dilakukan untuk menjawab pertanyaan sejawat yang lain ya dok ya, di FKTP maupun di puskesmas tanpa APD. Ini pertanyaan terakhir dok. Dokter, apakah ada kiat tertentu atau khusus pada saat screening hasil lab yang dapat kita lakukan? Karena keterbatasan kita tidak punya PCR, tidak punya rapid test, apakah kita dapat menggunakan patokan limfopenia, NLR meningkat, CRP tinggi, apakah kita boleh menggunakan itu untuk curiga ke arah COVID, dok? Mohon arahannya. Nah, jadi itu bisa, boleh kita lakukan, ya. Dan memang dengan menghadapi COVID ini, kenapa saya menampilkan mengenai triase dan screening, jadi kita lebih baik sedikit lebih agresif ya. Mungkin kadang-kadang orang justru menganggapnya, kok lebay sih semua dianggap COVID. Itu untuk pertama, keselamatan diri petugas. Yang kedua juga keselamatan pasien. Jadi sedikit over dengan menggunakan alat-alat bantu tadi, diagnosis ya, mengukur NLR, CRP, dan jangan dilupakan nanti menilai progresivitas, baik dari misalnya foto torak ataupun dari gejala. Jadi kita sebaiknya semacam membuat diary bagi pasien yang kita tanyakan hari ke hari. Masih demam apa tidak, gejala berkurang apa tidak, atau justru bertambah. Tadi tanda-tanda marker sesak itu juga bisa kita gunakan yang bisa dicerna oleh pasien. Ya, kita menanyakan kemampuan daily activity, tidur dengan berapa bantal, kemampuan makan, kemampuan bicara untuk menilai gejala sesak yang terjadi. Jadi ini boleh dilakukan pada teman-teman di FKTP yang saya tahu memiliki keterbatasan yang sangat minim dalam hal upaya diagnosis. Dan jangan lupa mengisi sistem pencatatan itu loh, Dokter Andi. Jadi selalulah di dalam pelayanan kita, baik kita praktek pribadi ataupun praktek di vaskes yang lain yang bersama, lakukan komunikasi dengan dinas kesehatan, dengan pihak puskesmas, sehingga kita bekerja dalam tim di dalam satu wilayah. Terima kasih dok atas arahannya. Kita lihat ada 101 pertanyaan tidak semua bisa dijawab dokter. Nanti kita akan lakukan pertanyaan, kita akan coba kumpulkan, kita akan kategorikan dan kita akan kirimkan ke dokter Dia untuk arahan beliau. Ya, mohon maaf keterbatasan waktu. Iya dok. Terus kemudian ini masih banyak pertanyaan dok tentang terapi. Nah rekan-rekan sejawat Alomedica hari Selasa tanggal 21 April jam 1 sampai jam 2 kita akan ada sesi terapi COVID-19 untuk isolasi mandiri dan perawatan dibawakan oleh Dr. Andika Chandra Putra. Itu akan dikupas tuntas mengenai terapi menurut protokol PDPI. Jadi kita harapkan dokter sejawat dapat mengikuti seri webinar selanjutnya. Kita akan selanjutnya berarti untuk yang SKPID tetap teman-teman bisa masuk ke aplikasi Alomedica. Mohon maaf sekarang baru hanya ada di Android, Google Play. Dapat mengakses dan melihat semua slide webinar yang ada di situ dan mengikuti post-test. Setelah itu akan ada sertifikatnya yang langsung keluar untuk atas nama dokter. Itu sekian dari kami.
Terima kasih banyak Dokter Dia atas waktunya hari Ya, Minggu. Teman-teman sejawat sudah ya, bergabung dengan ilmu yang banyak sekali. Bagus banget Dok, ilmu yang sudah dibagikan bagi kami, tips dan trik yang sangat praktis, sangat berguna bagi kami semua, Dokter Dia. ya, semoga Halo Medika, bermanfaat jadi ya. dokter andalan dalam genggaman. Terima kasih Dokter Dia dan rekan-rekan. Sama-sama, semoga bermanfaat. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. dokter. Waalaikumsalam.